Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Erwin Wu dalam acara 5 pertanyaan dari orang kafir. Nah, tidak henti-hentinya saya mengingatkan bahwa acara ini ada karena kerjasama dari Comika Media dan juga cariustadz.id, dan kita eh, menjalankan acara ini juga dengan tujuan bahwa diskusi soal agama bisa kita lakukan secara santai dan fun. Nah, dan tetap seperti episode-episode sebelumnya, saya masih ditemani oleh Ustadz Ahong. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik kok Erwin. Cukup canggung ya openingnya nanya kabar mulu. Bingung nanya apa lagi gitu. Kita langsung masuk ke 5 pertanyaan untuk episode kali ini Pak Ustadz. Siap menjawab pertanyaan dari teman-teman yang memberi pertanyaan ini ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama Pak Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari Diki Cilukba. Dia nanya, Pak Ustadz, saya waktu itu pernah melihat teman saya buka puasa dengan merokok. Emang boleh? Sebenarnya gimana hukum merokok di dalam Islam? Iya, jadi merokok itu termasuk salah satu hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau orang buka puasa makin merokok, ya puasanya udah batal, gitu kan. Kalau udah maghrib, udah azan, gitu, udah terbenam matahari, terus dia ngerokok, itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Karena memang kan kita disunahkan, dianjurkan untuk segera membatalkan puasa kalau udah azan, gitu. Nah, gitu. Karena segera terus lagi di jalan, ya udah jegres aja, rek. Rokok buat batalin. Berarti nggak apa-apa untuk batalin Pakai dengan rokok, asal udah azan gitu. Iyalah. Kalau emang udah waktunya berbuka Kalau dengan belum apa aja boleh berarti. Iya, kalau belum azan berarti nanti puasanya nggak sah. Kalau nggak sah harus ngulangin nanti. Oh iya, Iya gitu. Nah kemudian terkait hukum merokok itu ya memang nggak satu pandangannya. Ada yang bilang mubah, ada yang bilang umumnya makruh, tapi ada juga yang mengharamkan. Mubah tuh boleh-boleh aja, dikerjain nggak dapat pahala, nggak dikerjain juga nggak apa-apa gitu. Oh, oke. Ya jadi ada juga bahkan yang nganggap sunnah. Sunnah? Iya. Misalnya sunnah gimana? Misalnya kita udah terbiasa ngerokok, terusnya suatu saat kalau nggak ngerokok nih, pala kita pusing, terus buat kerja nggak stabil nantinya, buat ibadah juga kayaknya nggak enak. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau perspektifnya kedokteran nggak sehat ini segala macam, pasti bilangnya haram. Gitu. Walaupun udah dibilang haram, tetap aja kan orang masih banyak yang ngerokok. Oh iya. Iya. Di sini kan rokok dapat menyebabkan ini tetap aja dibeli kan. Tetap aja dibeli. Iya. Tapi emang kalau kita berbicara ke zaman dulu, zaman Rasulullah, adakah aturan soal merokok ini? Setahu saya kalau di zaman Rasulullah kan kayaknya belum ada rokok ya. Belum ada rokok. Tapi di zaman ulama-ulama berikutnya setelah tabi'in gitu, setelah misalnya urutannya kan Rasulullah, sahabat, tabi'in, terus para murid-muridnya. Nah, di generasi ini nih memang ada ulama yang membolehkan atau bahkan menganjurkan rokok. Bahkan ulama Indonesia namanya ulama Indonesia itu namanya Syekh Ihsan Jampes, itu dari Jawa Timur. Beliau nulis buku tentang rokok dan kopi. Tentang buku rokok dan kopi, tentang kebolehan rokok dan kopi. Di situ argumennya ditulis segala macam. Berarti boleh? Iya, ada yang membolehkan. Ya tergantung balik lagi ke kondisi masing-masing aja gitu ya. Yang namanya hukum Islam itu fleksibel. Fleksibel tuh dilihat dari sudut pandang, berbagai macam sudut pandang gitu. Kalau masalah kesehatan ya kita juga nggak bisa langsung menghukumi ini wajib, ini sunnah, tapi harus konsultasi dulu ke dokter. Kalau masalah psikologis, kita juga harus konsultasi dulu ke psikolog untuk menetapkan sebuah hukum. Gitu. Hitungannya fleksibel lah ya gitu ya. Jadi ya balik lagi ke personal masing-masing, mau ngisep rokok ya nggak apa-apa, terserah balik lagi kan, mau ngisep vape juga nggak apa-apa, ngisep lampu mungkin juga nggak apa-apa kalau pengen.
Ya terserah kalian lah, pokoknya ya dilihat aja dari sudut pandang teman-teman, baik dan buruknya gitu ya Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Randy Pandagu. Nah, dia nanya kenapa hanya laki-laki yang ikut sholat Jumat? Perempuan kalau mau boleh nggak? Ya, pada dasarnya memang dari dulunya emang udah begitu. Yang sholat Jumat itu laki-laki terus. Oh, Ya, ya. dalam sejarahnya seperti itu. Dan memang kan biasanya dulu itu yang kerja laki-laki doang. Perempuan nggak mainstream lah perempuan bekerja itu Iya, dulu. Ya kan? Tapi kalau sekarang kan udah banyak ya Iya. wanita-wanita karir gitu. Kesetaraan. Tapi bukan berarti di zaman Rasulullah nggak ada. Ada memang wanita karir, tapi nggak mainstream gitu. Tapi nggak dilarang juga. Makanya yang sholat Jumat itu ya di masjid berjamaah itu ya laki-laki gitu, karena habis kerja ya ini langsung ke masjid gitu kan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bukan berarti perempuan nggak ke masjid untuk sholat Jumat itu bukan berarti nggak boleh. Perempuan boleh sholat Jumat dan itu dia nggak perlu sholat zuhur lagi. Oh gitu, boleh. Ya, kalau sholat Jumat kan 2 rakaat. Ya. Kalau sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Misalnya ada yang perempuan yang mau ikut sholat zuhur gitu kan. Ya, gue mah pengennya yang ini aja yang sedikit gitu kan. Kalau 4 kebanyakan, pengen sedikit nih. Ikut sholat Jumat. Ngikut sholat Jumat itu boleh. Oh, boleh. Tapi sepengetahuan saya, sepenglihatan saya nggak ada ya. Ya, emang di sini umumnya umumnya ya sholat Jumat laki-laki semua. Tapi dulu waktu di pesantren itu ada perempuan ikut sholat Jumat gitu. Bukan berarti nggak boleh perempuan sholat Jumat tuh, bukan berarti nggak boleh. Dan yang saya tahu kalau sholat Jumat itu harus ke masjid Pak Ustadz, nggak boleh kalau kayak sholat 5 waktu lainnya kan boleh di mana aja, di rumah segala macam. Kalau sholat Jumat harus di masjid, diharuskan atau? Ya, mayoritas ulama mengharuskan orang laki-laki sholat di masjid. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat di masjid tuh nggak harus. Nggak harus. Apalagi lagi pandemi gini, waktu awal-awal itu kan difatwakan sama ulama kita harus sholatnya di rumah aja gitu. Karena di awal sejarahnya dulu sholat Jumat itu bukan di masjid tapi di rumahnya sahabat Nabi. Gitu. Itu ada ulama yang nulis begitu. Bahkan ada ulama yang memfatwakan sholat Jumat itu boleh virtual. Karena saya tahu yang ibadah virtual cuma teman-teman yang Kristen, Katolik, Buddha segala macam. Itu ada juga fatwa demikian. Tapi bukan buat sembarang orang. Kayak misalnya ada orang-orang yang punya penyakit asma gitu kan. Punya penyakit asma. Kalau misalnya dia berinteraksi dengan orang lain di masa COVID ini kan nanti takutnya ketularan dan itu lebih dampaknya bahaya buat dia. Dan itu kalau misalnya dia pandemi masih ada, terus dia nggak sholat Jumat, itu kan nanti kasihan juga gitu. Makanya sholat Jumatnya virtual. Ada yang membolehkan fatwa demikian. Itu ulama Maroko. Terdengar seperti diksi lucu. Gue nggak kuat nangkep. Ulama Maroko. Tapi diambil juga sama ulama sini. Iya. Ada. Aduh lucu banget. Ulama Maroko. Iya. Disadur ulang lah, akhirnya kebawa ke sini. Gitu iya, ada yang ngambil pendapat itu. Itu dari Maroko. Emang lucunya kenapa ya? Kayak ya satu profesi ditabrakin ke satu negara yang berbeda, jarang terdengar gitu. Gitu. Jadi patah aja Pak Ustadz. Kayaknya jauh banget itu ya. Iya, ulama Maroko.
Tadi balik lagi ke sebenarnya kalau perempuan ingin ikut sholat Jumat ya nggak apa-apa gitu ya. Intinya kayak sebagai pengganti sholat duhur tadi. Oh gitu, baik Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Ustadz. Oke. Ini pertanyaan dari Susan Susiti. Ini kayaknya pekerjaannya petangkis bulu. Karena kebalik namanya Pak Ustadz. Ini kebalik ini. Ini bukan saya yang nanya ya Pak Ustadznya, Susan Susiti. Dia nanya, standar halal itu sebenarnya gimana? Soalnya saya pernah lihat kulkas ada label halalnya. Jadi standar halal di dalam agama Islam tuh kayak gimana sih? Ya pertama, memang saya juga kurang sependapat ya. Ada misalnya kulkas halal, sepatu halal, Iya, jaket benar, halal, gitu kan? Banyak banget sekarang. Sempak halal. Nah itu ya nggak tepat. Nggak karena tepat. karena objeknya halal haram itu kan buat dikonsumsi manusia, buat dikonsumsi umat muslim. Oh, iya. Lah emang kulkas mau dimakan? Enggak juga. Iya kan? Iya sih. Sepatu emang mau dimakan kan? Enggak. Benar. Nah, jadi standar halal sesuatu itu ya lihat dari pertama ininya komposisi yang bakalan kita konsumsi. Jadi yang tepat itu ya kalau makanan restoran halal itu masih masuk gitu. Karena kan makanan yang bakal kita konsumsi, umat muslim konsumsi gitu. Nah pertama dari komposisinya kita lihat gitu kan, nggak mengandung hal-hal yang diharamkan gitu, seperti mengandung babi gitu ya, terus alkohol dan lain-lain gitu. Kemudian juga yang kedua caranya, cara ngambilnya, cara mendapatkannya itu juga dengan cara halal. Ya, misalnya kayak ngebajak, itu ngebajak karya orang itu kan dengan cara menggosok tuh mengambil tanpa bilang-bilang. Nah, itu caranya juga nggak benar gitu. Jadi haram, harta yang dihasilkan haram. Gitu. Jadi kurang tepat sih penggunaan di beberapa barang ya. Iya. Karena barang kan nggak dikonsumsi. Iya, nggak dikonsumsi sama umat Islam. Aduh, saya udah lagi kemarin. Konsumsi kulkas. Kulkas ketelan Pak. Nggak sengaja sih. Ya berarti kan penggunaannya tidak tepat, karena lebih tepatnya penggunaan kata halal haram untuk sesuatu yang dikonsumsi manusia umat muslim gitu ya Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini ada pertanyaan dari Winnie the Pooh. Nah, ini kenapa dia nanya kenapa saat naik haji orang muslim melempar jumroh dan bukan melempar manggis. Ini saya nggak bercanda Pak Ustadz, ini ada titipannya Pak. Tulisannya ada, saya cuma ngebacain ya teman-teman, jangan disalahartikan ini pertanyaan saya ya. Tolong, ini minta tolong banget nih, gue lagi ngebangun karir nih. Tolong banget nih, ini beneran gue cuma ngebacain doang nih. Iya. Pertanyaannya gitu Pak Ustadz. Ya itu sih apa namanya yang nanya nih kayaknya goda-goda juga nih. Gue lagi puasa tanyain manggis gitu kan. Jadi kepikiran. Iya memang ada sejarahnya ya. Kalau secara logika juga kan ini apa namanya orang dilempar manggis kan kesenengan. Lempar nggak kena kan, nggak kena, kumpulin aja makan. Kalau disambit pakai batu kan sakit gitu. Benar. Nah tapi itu ada sejarahnya juga sih. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya juga. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu diganggu sama setan, ya kan? Diganggu sama setan. Nah terus dilempar tuh sama Nabi Ibrahim pakai batu. Lempar jumrohnya tuh pakai batu, bukan pakai manggis. Ya. Nah, karena kalau pakai manggis jadi tebak-tebakan dulu kan. Ini si berapa nih manggisnya gitu. Bisa dilihat bawahnya. Iya betul. Datanya bukannya takut, malah kesenengan kan. Benar. Nah itu pakai batu dilemparin. Nah itu sejarahnya sih, ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi lebih ke ngikutin apa yang udah dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu. Di antaranya itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim. Saya tuh masih nggak paham arti kata jumroh itu apa Pak Ustadz? Jumroh itu tempat di mana orang di situ ngelempar batu. Jumroh. Jamaro tuh
artinya kerikil sebenarnya, batu-batu kerikil gitu. Oh. Ya karena di situ tempat Nabi Ibrahim digoda sama setan. Oh. Nah disitulah simbolisnya di situ dilemparin. Jumroh itu sendiri batu kerikil gitu. Oh, dengan tujuan ya mengusir setan yang menggoda itu. Makanya namanya lempar jumroh. Betul. Itu diwajibkan ketika haji. Ya? Nah. Jadi wajib bagi umat muslim kalau haji lempar jumroh. Betul. Simbolisnya. Oke, baiklah Pak Ustadz. Tapi tadi bukan saya ya teman-teman, beneran ini tulisannya gitu, jadi saya cuma bacain yang lempar manggis ya. Takut Kita ke pertanyaan terakhir Pak Ustadz di episode kali ini. Ini ada pertanyaan dari Dedi Antigores. Nah, ini buka counter HP nih kayaknya dia. Ini dia nanya, saya Kristen, saya satu kosan dengan teman saya seorang Muslim. Apakah dalam Islam ada hukum yang mengatur orang Islam serumah dengan orang non-Muslim? Ya, pada dasarnya nggak ada larangan orang Islam bergaul, orang Islam satu rumah sama non-Muslim itu nggak ada larangannya. Nggak ada larangannya. Nggak ada larangannya. Bahkan Rasulullah itu pernah menegur adik iparnya. Adik iparnya. Asma namanya, Asma binti Abu Bakar. Nah, dia itu ibunya udah kan tadinya ibunya non-Islam, terus si Asma masuk Islam kan. Nah, ini waktu itu ibunya mau silaturahim sama ke Asma ini. Tapi sama Asma ditetusin gitu. Karena agamanya beda. Nah, tapi sama Rasulullah ditegur. Jangan gitu Asma, namanya berbakti sama orang tua. Namanya berbuat baik sama orang tua itu nggak ngelihat agama gitu. Walaupun ibumu bukan orang Islam, kamu tetap harus baik padanya gitu. Jadi nggak ada cair aja sih sebenarnya hubungan antara orang Islam dengan non Islam itu. Berarti kan kalau konteksnya tadi bicara orang tua Asma, tapi kalau kita ngomongin teman atau yang baru kenal, kalau kita tinggal serumah nggak apa-apa juga. Nggak ada larangan juga. Gitu. Jadi ya itu kan contoh aja ya. Tinggal kita analogiin, oh nggak apa-apa kok itu. Mungkin ada ketakutankah dari sisi mungkin kayak, oh kalau saya Muslim tinggal sama orang Muslim ada hal-hal yang haram di umat Islam tapi dilakukan oleh teman kita yang non Muslim itu, jadi takut ke bawah gitu mungkin? Kalau menurut saya sih baik-baik aja ya. Artinya kita kan kalau misalnya orang Islam terus dengan non Islam satu rumah, kita kan bisa dialog mengenai agama masing-masing, perbedaannya di mana, persamaannya di mana gitu. Kan kalau misalnya udah komunikasi, gue nggak boleh loh di dalam agama gue ini minuman keras nggak boleh, babi nggak boleh. Nah teman non Muslimnya kan nanti jadi tahu, oh iya ya, ternyata nggak boleh. Karena nggak selamanya non Islam juga tahu tentang hal itu. Waktu itu temen pernah main ke NTT gitu. Ya di NTT kan mayoritas non Islam gitu ya. Benar, non Islam. Ya ada yang nggak tahu bahwa di Islam itu minuman keras dilarang. Nah kalau misalnya kita satu rumah terus komunikasi tentang agama masing-masing tanpa menjelekkan satu sama lain, itu bagus saya kira. Oke. Mungkin juga ini mungkin pertanyaan lanjutannya, adakah ketakutan di Islam kan mungkin kita ambil contoh babi itu haram. Nah misal kalau kita serumah dengan teman yang non Muslim, dia makan babi menggunakan piring itu, piringnya udah dicuci, tapi kalau orang Islamnya masih makan dengan piring itu, hitungannya nggak masalah. Iya, yang penting kan udah dicuci bersih, udah dicuci dibersihin. Gitu. Oke. Baiklah. Siap, kalau gitu Pak Ustadz terima kasih 5 pertanyaan sudah terjawab untuk episode kali ini. Dan saya mau mengingatkan juga bahwa acara 5 pertanyaan dari orang kafir ini terselenggara karena kerjasama dari Comika Media dan juga cariustadz.id. Dan kita ingin menunjukkan bahwa diskusi soal agama, dialog soal agama bisa kita lakukan, bisa kita perbincangkan secara santai dan juga fun gitu Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz Ahong. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya 5 pertanyaan dari orang kafir. Bye.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.